Oke, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya izin untuk share screen terlebih dahulu. Pada bagian ini yang pertama adalah 5A. Perintahnya adalah isi kelas kubus dan balok di paket bangun 3D. Dalam kasus ini, kubus dan balok memiliki luas dan keliling ditambah dengan volume dan luas alas sehingga kubus merupakan subkelas dari persegi dan balok merupakan subkelas dari persegi panjang. Berikut adalah kelas dari kubus yang mengekstend persegi dan balok yang mengekstend persegi panjang. Kemudian rumus luas dan keliling berbeda sehingga harus mengoverride metode superclass-nya. Di sini sudah di-override metode untuk get luas permukaan dan get kelilingnya. Kemudian karena berbeda paket maka harus menggunakan import. Di sini juga sudah diimport dari package-nya, nama package, kemudian nama kelas yang akan digunakan. Begitu pula dengan kelas kubusnya. Kemudian ini adalah isi dari kelasnya. Langsung ke tugas 2.1. Yang pertama adalah uji coba. Jika get luas alas tidak menggunakan super, apa yang akan terjadi? Get luas alas akan memanggil get luas yang berada di dalam kelasnya sendiri, bukan get luas yang berada di superkelasnya. Nilai yang dikembalikan nilai luas permukaan seluruhnya, bukan luas alas. Berikut adalah eh, hasilnya jika dijalankan. Kubusnya ini get luas dan get luas alas itu sama keduanya. Sama juga di balok juga akan mengeluarkan hasil yang sama. Berikut reaksi. Kemudian yang kedua adalah jika get luas pada kubus tidak menggunakan super, apa yang akan terjadi? Get luas pada kubus. Nah, yang terjadi adalah rekursi karena luas get luas pada kubus ini akan memanggil metodenya sendiri, get luas itu sendiri, jadinya akan terjadi rekursi. Kemudian untuk kedua kelas tersebut, kubus dan balok, apakah ada metode yang isinya sama? Hasil diskusi dengan Fadil kemarin sih tidak ada. Kemudian berdasarkan konsep perwarisan apa yang dapat diusulkan, kelas balok itu dapat mewarisi kelas kubus dengan menambahkan atribut panjang dan tinggi di kelas balok. Atribut sisi pada kelas kubus akan menggantikan lebar di kelas balok. Ini adalah contoh dari kelas balok yang mengekstend kubus. Jadi dia ada atribut tinggi dan panjangnya. Kemudian sisi dari kubus itu menggantikan lebarnya. Ini adalah hasil dari kelas balok yang mengekstend kubus. Kemudian untuk isi dari kelas tabung, dalam kasus ini tabung itu tidak memiliki luas, tabung memiliki luas ditambah dengan volume dan luas alas akan tetapi tidak memiliki keliling sehingga tidak dapat mewarisi kelas lingkaran dari paket 2D. Kemudian jika mewarisi kelas lingkaran maka tabung akan memiliki keliling sehingga ini menjadi salah sehingga tabung berdiri sendiri tidak mengeksen kelas manapun. Kemudian untuk kelas kerucut berdasarkan konsep pewarisan dengan melihat kelas-kelas yang telah dimiliki, kelas kerucut akan lebih pas jika mewarisi kelas tabung karena atribut yang dibutuhkan kerucut sudah berada di kelas tabung. Kelas kerucut hanya akan mengoperate metode get luas, get volume,
Kelas kerucut juga menambahkan metode get sisi miring untuk menghitung sisi miring kerucut. Ini adalah kelas seri kerucut yang mengesan tabung. Ini adalah metode get sisi miring yang ditambahkan di kelas kerucut. Kemudian jika dijalankan eh, sekian bagian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan. Oke, di sini di kelas matematika seperti kode yang tertampil di sini. Nah, sebelumnya ini terdapat 3 kelas yang mendefinisikan variabel pi dengan nilai yang sama, yaitu 22,0/7. Di 3 kelas tersebut, yaitu kelas kerucut, lingkaran, dan tabung, itu tidak memiliki getter atau setter karena merupakan suatu konstanta pi-nya itu. Jadi variabel pi itu nilainya tidak boleh berubah. Nah, di sini public kelas matematika, public static, final double. Ini yang awalnya itu. Nah, di sini statik itu berfungsi agar dapat diakses dari kelas lain tanpa harus membuat objek tersebut terlebih dahulu. Lalu final itu berfungsi agar nilai dari variabel tidak dapat diubah. Selanjutnya, terdapat kebutuhan fungsi atau metode yang sama dari beberapa kelas, yaitu pada kelas segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga siku. Lalu di kelas kerucut juga. Fungsi yang sama itu adalah sisi miring atau Pitagoras berdasar 2 buah input. Nah, di sini sebelumnya untuk menggunakan metode get miring dan get lurus ini dituliskan seperti yang ada di PowerPoint ini. Nah, di sini statik berfungsi agar dapat diakses dari kelas lain tanpa harus membuat objek terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, di kelas matematika ini dilakukan pemanggilan pi. Pemanggilan pi ini yang pertama dengan import master matematika. Pada kelas lingkaran ini, kita akan melakukan pemanggilan pi, yaitu pada awalnya kita memanggil pi itu dengan ini, dengan private double pi sama dengan 22,0/7. Jadi, ada 3 kelas yang mendefinisikan variabel pi, yaitu kelas tabung, kelas kerucut, dan kelas lingkaran. Nah, ketiga kelas itu tuh memiliki nilai pi yang sama dan tidak memiliki getter atau setter karena pi tersebut merupakan suatu konstanta atau variabel yang nilainya tidak boleh berubah, yaitu 22/7. Di sini di kelas matematika ini, nah ini statik ini berfungsi agar dapat diakses dari kelas lain tanpa harus membuat objek terlebih dahulu. Sedangkan finalnya ini berfungsi agar nilai dari variabel pi ini tidak dapat diubah. Selanjutnya, terdapat metode yang sama pada kelas kerucut, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku. Nah, di sini di kelas matematika sudah didefinisikan kedua metode tersebut, yaitu metode get miring yang memiliki 2 buah input, yaitu A dan B. Lalu di metode get lurus ini yang memiliki inputan yaitu miring dan A. Selanjutnya, akan dilakukan pemanggilan pi pada kelas lingkaran. Pada awalnya kita memanggil pi dengan manual seperti ini. Private double pi sama dengan 22,0/7. Nah, untuk lebih efisien dan tidak pemborosan memori, kita dapat memanggil pi tersebut dari
kelas matematika karena variabel P tersebut sudah didefinisikan pada kelas matematika sebelumnya. Sehingga kita hanya perlu menuliskan import master.matematika. Lalu pada pemanggilan P di metode getLuas ini, kita hanya perlu menambahkan matematika.p, sehingga nanti variabel P yang dipanggil adalah variabel P dari kelas matematika. Selanjutnya, pada kelas segitiga sama kaki. Pada kelas segitiga sama kaki ini, awalnya kita menggunakan metode public get sisi miring dan menggunakan fungsi dari kelas math yang sudah disediakan Java. Di sini ada math_skip dan math_pow ini. Lalu, untuk lebih efisien dan kodenya reusable, ini kita mengganti kode tersebut menggunakan metode ini. Kita hanya perlu menambahkan seperti tadi import master.matematika karena kita ingin menggunakan metode yang sudah ada di kelas matematika tadi. Lalu di sini di metode ini nilai pengembalian kita hanya perlu menuliskan matematika.getMiring. Perbedaan utama dari kedua kode tersebut itu terletak pada implementasi rumusnya. Kode pertama ini menggunakan fungsi matematika dari kelas math yang sudah disediakan oleh Java, sedangkan kode kedua menggunakan pemisahan logika perhitungan matematika ke dalam kelas yang terpisah, sehingga dapat meningkatkan keterbacaan reusabilitas maintenance kode juga. Selanjutnya pada kelas segitiga siku. Ini sama seperti kelas segitiga sama kaki sebelumnya. Pada awalnya kita menggunakan metode get sisi miring dengan menggunakan fungsi math pada Java, lalu kita menggantinya dengan menggunakan fungsi dari mengganti dengan sintaks ini agar lebih reusable dan lebih efisien saja. Ini sama, kita menggunakan import master.matematika, lalu matematika.getMiring di sini. Selanjutnya, pada segitiga sama sisi, ini memiliki metode getTinggi. Di sini awalnya kita menggunakan metode getTinggi ini dengan memanggil double sisi sama dengan getAlas, seperti ini, dan masih menggunakan fungsi math dari Java. Lalu kode tersebut diubah menjadi sintaks ini. Seperti tadi, kita hanya perlu memanggil import master.matematika, lalu matematika.getLurus di sini, di metode getTingginya. Yang terakhir di sini ada kelas kerucut. Nah, di sini pada kelas kerucut, kita juga awalnya menggunakan metode get sisi miring, seperti sintaks di sini, masih menggunakan fungsi math dari Java. Lalu untuk sama seperti sebelumnya, supaya kodenya lebih reusable, kita dapat memanggil get sisi miring dengan metode get miring yang sudah ada pada kelas matematika, yaitu dengan import master.matematika. Lalu pada pengembalian ini kita hanya tinggal menulis matematika.getMiring untuk metode get sisi miring tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keyword final. Final di sini berarti konstan atau tetap dan tidak dapat dimodifikasi. Modifier final dapat diaplikasikan ke kelas, variabel, dan metode. Pertama, final untuk kelas. Tambahkan kata final di kelas tabung.
Ketika kelas tabung diubah menjadi final kelas tabung, maka menjadi error pada kelas kerucut cannot subclass the final class atau cannot inherit from final tabung. Sebab keyword final pada kelas akan membuat sebuah kelas tidak bisa diwarisi oleh kelas lain, sehingga kelas kerucut yang mengextend kelas tabung akan error. Kedua, final untuk variabel. Tambahkan kata final di variabel tinggi pada kelas tabung. Terjadi error yaitu cannot assign value to final variable. Hal tersebut terjadi karena final merupakan modifier non-access yang mendeklarasikan variabel konstan atau nilainya tidak dapat diubah. Pada kode tersebut, variabel tinggi dinyatakan sebagai final, namun terdapat metode settinggi yang mencoba mengubah variabel tinggi tersebut, sehingga terjadi error. Ketiga, final untuk metode. Tambahkan kata final di metode getVolume pada kelas tabung. Ketika metode getVolume pada kelas tabung dibuat final, maka terjadi error pada metode getVolume pada kelas kerucut berupa cannot override getVolume in tabung. Artinya, keyword final pada metode akan membuat sebuah metode tidak dapat di-override pada child atau subclass-nya, sehingga terjadi error. Oke, selanjutnya saya lanjutkan pada tugas atau slide ke-36, yaitu tugas 22. Untuk soal nomor 2, yaitu coba jelaskan yang dimaksud dengan statik serta apa aja batas-batasan yang ada. Nah, statik ini gimana Java mengizinkan kita untuk mengakses suatu anggota kelas tanpa harus membuat objeknya terlebih dahulu. Caranya, kita harus menjadikan data atau metode tersebut bersifat statis dengan kata kunci statik pada awal deklarasi. Nah, untuk batasan-batasannya, itu ada batasan-batasannya. Yang pertama, batasan pada kelas, yaitu jika statik diterapkan pada kelas itu tidak bisa, karena statik tidak bisa diterapkan pada kelas maupun interface. Kemudian di interface ini tidak dapat diterapkan, namun untuk metode dan variabel dia bisa diterapkan. Pada metode dengan syarat mendefinisikan metode milik kelas tidak memerlukan instan objek untuk menjalankannya. Yang mana metode ini tidak dapat menjalankan metode yang bukan statik, serta tidak dapat mengacu variabel yang bukan statik. Nah, untuk variabelnya ada syaratnya untuk menggunakan statik ini, kata kunci statik, yaitu mendefinisikan variabel milik kelas. Lalu tidak memerlukan instant objek untuk mengacunya. Variabel ini dapat digunakan bersama oleh semua instant objek. Kemudian pada part 2, setelah ini akan ada statik, pembahasan tentang statik, lalu access modifier, lalu atribut kelas, prisma segitiga, lalu ada abstract class dan interface. Kemudian yang terakhir, statik pada percobaan nomor 6 slide sebelumnya telah dicoba oleh Sania, rekan saya Sania, yaitu membuat kelas matematika. Untuk penerapannya langsung itu ada di sini. Nah, di kelas matematika ini dia ada atribut static plus final yang mana dia adalah bernama P. Di atribut final ini atribut tidak dapat diubah karena dia bersifat final. Kemudian di bawahnya ada metode static, metode dengan keyword static, yang mana kita dapat memanggil metode ini dengan tanpa objek. Seperti contohnya di main ini. Untuk pemanggilan atribut, dia memerlukan sistem out println.
Kemudian untuk pemanggilan metode, tidak diperlukan adanya objek. Jadi caranya tinggal memanggil nama kelasnya yaitu matematika. Lalu metode tersebut ada get lurus atau get miring. Seperti yang ada di kelas matematika ini. Pada get lurus tinggal dimasukkan aja miringnya berapa dengan angka double, tipe data double. Kemudian kita juga bisa memanggil metode lainnya dengan nama kelas, kemudian nama metodenya get miring. Masukkan tingginya. Lalu masukkan argumen B. Karena metode ini bersifat tipe data, bersifat metode dengan tipe data, yaitu memiliki return, maka penggunaannya diperlukan system out println. Kemudian ini ada hasilnya. Untuk kesimpulannya, statik adalah perintah khusus yang memungkinkan sebuah properti atau metode diakses langsung tanpa melalui objek, tanpa kita membuat objek terlebih dahulu. Tapi cukup menulis nama kelasnya saja, kemudian diikuti dengan nama metodenya atau nama propertinya. Untuk static method, metode yang dideklarasikan sebagai statik memiliki aturan sebagai berikut, yaitu yang pertama hanya dapat dipanggil oleh metode lain yang juga adalah static method. Lalu hanya dapat mengakses atribut statis. Jadi kalau misal di dalam metode ini atributnya tidak bersifat statik, maka atribut ini tidak dapat diakses atau akan menghasilkan error. Kemudian metode statik tidak dapat diacu melalui referensi dis maupun super. Terima kasih.